Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Berjumpa dengan saya Santri Kusuma dalam video pembelajaran kimia organik. Topik yang akan kita bahas kali ini adalah tentang alkohol dan eter. Alkohol dan eter sama-sama merupakan pelarut yang baik karena sifatnya memang kurang reaktif, sama-sama bersifat anestetik, dan yang paling penting mempunyai isomer yang sama, yakni CnH2n plus 2O seperti terlihat pada tabel. Contohnya pada C2H6O dalam bentuk alkohol adalah C2H5OH atau etanol, dan dalam bentuk eter adalah CH3OCH3 atau dimetil eter. Begitu juga untuk C4H10O dalam bentuk alkohol adalah butanol, dan dalam bentuk eter adalah dietil eter. Akan tetapi ditinjau dari segi penamaan dan beberapa reaksi antara alkohol dan eter adalah berbeda. Oleh karena itu, pada topik kali ini akan kita bahas satu persatu. Kita mulai dari alkohol. Kata alkohol sering kita dengar dalam kehidupan sehari-hari karena memang alkohol sering kita jumpai baik dalam minuman ataupun dalam studi-studi kimia, fisika, biologi, farmasi, dan lain-lain. Alkohol merupakan senyawa hidrokarbon yang mengandung gugus fungsi hidroksi, di mana atom karbon tersebut terikat pada atom hidrogen dan atau karbon lainnya. Istilah ini sebenarnya mengacu pada etanol yang secara umum sering kita jumpai atau biasanya orang akan menyebutnya alkohol. Rumus alkohol dapat dituliskan dengan ROH, dengan R adalah rantai karbon alifatik, alisiklik, atau aromantik. Bila ditinjau dari struktur molekul alkohol, maka alkohol dapat dikelompokkan menjadi beberapa golongan. Yang pertama adalah penggolongan alkohol berdasarkan hibridisasi atom C yang mengikat gugus hidroksi. Maka pada kelompok ini dapat dibedakan menjadi dua, yakni OH alkohol yang terikat pada atom C yang terhibridisasi sp3 seperti contohnya propil alkohol atau propanol, sikloheksanol, 3-penten-1-ol, dan 4-penten-2-ol. Dapat dilihat di sini bahwa atom C yang mengikat gugus hidroksi merupakan atom C yang tidak memiliki ikatan rangkap. Umumnya, penamaan dari senyawa ini berakhiran alkohol, anol, atau ol. Dan kelompok berikutnya adalah OH alkohol yang terikat pada atom C yang terhibridisasi sp2, seperti contohnya pada senyawa fenol atau benzenol, propenol, dan sikloheksanol. Penamaan pada senyawa alkohol ini diberi akhiran enol. Penggolongan alkohol yang berikutnya adalah berdasarkan posisi atom karbon yang mengikat gugus OH. Dapat dilihat di sini alkohol digolongkan menjadi alkohol primer, di mana OH terikat pada atom C primer, alkohol sekunder, di mana atom OH terikat pada atom C sekunder, dan alkohol tersier, di mana gugus OH terikat pada atom C tersier. Seperti contohnya pada alkohol primer, di sini ada etanol. Dapat dilihat di sini bahwa atom C hanya mengikat satu atom C. Berikutnya ada alkohol sekunder, di mana atom C yang mengikat gugus hidroksi, dia juga mengikat dua
gugus atom C. Dan berikutnya alkohol tersier, di mana atom C yang mengikat gugus OH, dia juga mengikat 3 gugus atom C. Untuk tata nama senyawa alkohol terdapat beberapa aturan. Yang pertama, mengganti akhiran ana dari alkena dengan anol atau ena dari alkena dengan enol. Berikutnya, atom C yang mengikat gugus hidroksi diberi nomor atom terkecil. Dan yang ketiga, urutan pemberian nama. Yang pertama, sebutkan nomor atom C yang mengikat gugus cabang. Berikutnya, sebutkan nama cabang. Selanjutnya, sebutkan nomor atom C yang mengikat gugus hidroksil dan sebutkan nama rantai utamanya. Seperti pada contoh gambar pertama, yakni 2-etil 1-heksanol, di mana gugus OH diberi nomor atom terkecil, setelah itu nomor atom C untuk percabangan, akan tetapi pada penyebutan percabangan disebut terlebih dulu. Begitu juga dengan contoh berikutnya 4,4 dimetil 2-pentanol, dan contoh yang lain pada rantai karbon siklik seperti 2-etil 5-metil sikloheksanol. Selanjutnya, jika terdapat lebih dari 1 gugus hidroksil dalam suatu rantai karbon, maka diberi akhiran diol atau glikol untuk 2 gugus hidroksil dan triol untuk 3 gugus hidroksil. Seperti contohnya 1,2-propandiol atau bisa juga disebut propilin glikol. Contoh lain 1,2,3-butantriol dan 1,3-benzendiol. Aturan lain jika terdapat gugus fungsi lain seperti contohnya halida, maka gugus fungsi hidroksil tetap diberi nomor terkecil, seperti contohnya 4-bromo-1-butanol dan 2-bromo-2-metil-3-pentanol. Sifat alkohol yang sering kita tahu adalah yang pertama mudah terbakar, dan berikutnya mudah bercampur dengan air, terutama alkohol dalam fase cair. Yang ketiga, pada suhu ruang dengan jumlah atom C 1-4 berwujud cair dan mudah menguap. Berikutnya, pada jumlah atom C 5-9 berupa cairan kental, dan pada jumlah atom C lebih besar dari 10 maka biasanya berwujud padat. Alkohol juga mempunyai titik didih yang lebih tinggi daripada alkana dan alkil halida pada jumlah atom karbon yang sama. Beberapa reaksi yang dapat terjadi pada senyawa alkohol antara lain, yang pertama adalah reaksi substitusi, di mana reaksi ini dapat berlangsung dalam suasana asam, seperti contohnya reaksi antara N-butanol dengan asam bromida dalam suasana asam sulfat. Maka akan terjadi substitusi gugus hidroksil oleh gugus bromida menghasilkan 1-bromobutana. Contoh berikutnya, reaksi antara tersier butil alkohol dengan HCl dalam suasana asam sulfat, maka akan menghasilkan tersier butil klorida. Akan tetapi, reaksi ini tidak dapat terjadi pada suasana netral atau basa. Reaksi berikutnya yang dapat terjadi pada alkohol adalah reaksi eliminasi
dari gugus hidroksi oleh asam kuat dan panas. Reaksi ini menghasilkan senyawa alkena dan air, sehingga reaksi ini bisa juga disebut sebagai reaksi dehidrasi. Pada alkohol tersier, reaksi ini terjadi pada suhu 60 derajat Celcius. Pada alkohol sekunder, reaksi terjadi pada suhu 100 derajat Celcius. Dan pada alkohol primer terjadi pada suhu 180 derajat Celcius. Semakin banyak gugus karbon yang terikat pada atom C yang mengikat gugus hidroksil, seperti contohnya pada atom C tersier, maka suhu pemanasan yang akan digunakan semakin rendah, karena gugus hidroksil sebagai gugus pergi semakin mudah terlepas dari atom karbon yang mengikatnya. Mekanisme reaksi yang terjadi, adanya asam kuat dan suhu tinggi akan menyebabkan terjadinya protonasi O pada gugus hidroksi, sehingga menghasilkan muatan positif pada atom O. Muatan positif ini menyebabkan O terlepas dari rantai karbon dan menghasilkan air dan karbokation. Karena adanya karbokation ini, maka atom C terdekat akan mengalami hidrolitik untuk menstabilkan karbokation tersebut dengan membentuk ikatan rangkap. Reaksi berikutnya adalah oksidasi alkohol. Oksidasi alkohol dapat dilakukan dengan potasium permanganat atau potasium dikromat dalam suasana asam encer dan panas. Biasanya asam yang digunakan adalah asam sulfat. Untuk alkohol primer dapat dioksidasi menjadi aldehid dan dapat juga dioksidasi lebih lanjut menjadi asam karboksilat. Pada alkohol sekunder hanya dapat dioksidasi menjadi senyawa keton. Sedangkan pada alkohol tersier tidak dapat dioksidasi. Reaksi oksidasi alkohol ini biasanya digunakan sebagai reaksi identifikasi alkohol untuk membedakan alkohol primer, sekunder, dan tersier. Untuk sintesis senyawa alkohol dapat dilakukan dengan beberapa cara, antara lain dengan reaksi substitusi alkil halida, di mana alkohol primer dapat dibuat dengan cara mereaksikan alkil halida primer yang dipanasi dengan larutan natrium hidroksida, seperti contohnya pada reaksi 1-bromobutana dengan NaOH dan panas, maka akan menghasilkan 1-butanol. Sintesis senyawa alkohol berikutnya dapat dilakukan dengan mereaksikan senyawa aldehid dan keton dengan reaksi Grignard. Reaksi Grignard ini merupakan senyawa organologam dengan rumus RMGX, di mana R adalah alkil atau aril, X adalah halogen, dan Mg adalah logam magnesium. Untuk reaksi ini dengan bahan dasar formalin akan menghasilkan alkohol primer, sedangkan untuk aldehid akan menghasilkan alkohol sekunder, sedangkan untuk keton akan menghasilkan alkohol tersier. Berikut ini merupakan contoh pembuatan beberapa senyawa alkohol dengan bereaksi Grignard. Untuk reaksi formaldehid atau formalin dengan bereaksi Grignard, dalam hal ini metil magnesium bromida akan menghasilkan etanol. Berikutnya, untuk etanol dengan etil magnesium bromida akan menghasilkan 2-butanol. Dan propanon, yakni senyawa keton, dengan etil magnesium bromida akan menghasilkan 2-metil 2-butanol.
Reaksi pembuatan alkohol berikutnya adalah dengan reaksi reduksi senyawa karbonil. Reaksi reduksi ini dapat dilakukan dengan beberapa cara, antara lain dengan penambahan hidrogen menggunakan katalis nikel. Seperti contohnya reaksi antara siklopentanon dengan hidrogen dengan katalis nikel serta panas dan tekanan tinggi, maka akan menghasilkan siklopentanol. Reaksi reduksi yang lain adalah dengan menggunakan reduktor hidrida logam seperti natrium borohidrida atau litium aluminium hidrida. Seperti contohnya reaksi reduksi 2-propanon dengan natrium borohidrida dalam suasana asam akan menghasilkan 2-propanol. Reaksi pembuatan alkohol berikutnya adalah dengan hidrasi alkena. Reaksi ini adalah reaksi antara alkena dengan air dan suatu asam kuat yang berperan sebagai katalis, di mana pada reaksi ini unsur-unsur air yakni H+ dan OH- akan mengadisi ikatan rangkap dari alkena. Seperti contohnya pada reaksi 2-butena dengan air dengan menggunakan katalis asam sulfat pekat, maka akan menghasilkan 2-butanol. Dan yang terakhir, yang paling umum digunakan untuk sintesis alkohol adalah menggunakan peragian atau fermentasi. Peragian atau fermentasi ini merupakan proses biologi di mana karbohidrat, dalam hal ini gula dan pati, akan diurai menjadi karbohidrat sederhana dengan menggunakan katalis enzim, maka akan dioksidasi menjadi alkohol. Demikian tadi pembahasan tentang alkohol. Semoga bermanfaat dan menambah wawasan Anda semua. Jangan lupa tekan tombol like, subscribe, share, dan komen. Akhir kata, billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.